Nah, sebelum masuk ke inian, kok bisa nih sampai ada kejadian SMA 72. Trigger makin besarnya lagi, ternyata ditemukan 2 buah senjata. Satunya kayak senjata pistol, satunya lagi senjata laras panjang. Setelah diselidikin oleh Polda yang nanti kasus ini, ada satu foto beredar juga nih di media sosial itu. Ada foto nih, ada seorang laki-laki itu terkapar. Ya, itu disebabkan karena bom itu di dekat kepala, di dekat kepala. Era sebelumnya kan yang U17 yang kita main di Indonesia ini kan mereka cuma 2 kali seri 1 kali kalah. Walaupun poinnya 2, tapi main di luar di Qatar ini, di Doha ini, kita Nova ini pelatih U17 ini akhirnya cetak sejarah dan bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia. Jar itu tuh apa? Gimana sistemnya mereka, ada segala macam kalau misalnya ini dijalankan gitu kan? Sorry Bang, kenapa tadi? Skip. Oke, balik lagi di Orang Dalam episode 3. Episode kali ini tuh episode terakhir gue sebagai host magang. Tapi itu nggak penting ya. Yang paling penting sekarang kita ada tambah 1 personil reporter kita, Hadi Febriansyah. Hai. Yang sering dicari-cari Pak Ete. Wadah. Jangan begitu, beneran dicari. Ngeri juga kalau dicari sama dia. Dicari buat jadi apa nih? Kalau kita hilang kan serem juga. Kalau masa hilang. Pak Ete kan baik. Iya baik banget. Bang, pejabat publik baik kok. Betul. Masuk mat. Betul, nggak polisi doang nggak. Kalau kata slang kan polisi baik kan. Ya kita mau main hari ini main apa Bang? Ya jadi gue ada beberapa pertanyaan lagi. Seperti biasa yang gue ada catat kayak sebelumnya tuh. Ini Mat, seputaran SMAN 72. SMA 72. Yes. Nah, mungkin sebelum masuk ke SMA, pertama-tama kita turut menyampaikan berduka cita atas kejadian ini ya pada seluruh korban atas kejadian SMA 72 tersebut, dan kita juga sepakat kalau memang tidak membenarkan segala bentuk kekerasan, apalagi sampai terjadinya ledakan yang dilakukan oleh si siswa itu sendiri gitu. Nah, sebelum masuk ke inian, kok bisa nih sampai ada kejadian SMA 72. Mungkin bakalan agak lebih menarik cerita dari POV gue dulu kali ya. Iya. Coba. Lu langsung lari kan waktu itu ke sana tuh. Enggak lah. Tiba-tiba lu dapet kabar soal ada ledakan gitu gimana sih? Nah, jadi gini, ini kan tanggal 7 hari Jumat minggu lalu. Kenapa tiba-tiba ada bom itu? Karena kebetulan waktu itu sedang rame Polda Metro lagi ngerilis kasus Roy Suryo, lalu kerangka manusia di Polri. Nah, tepat pada siang harinya kita orang nih wartawan di Polda dapat info nih, katanya ada ledakan. Oh, ledakan. Ya udahlah. Ledakan kita pikir mah ya udah ledakan biasa gitu kan, paling ledakan gas gitu. Sampai akhirnya kita dapat informasi itu katanya ledakan itu disebabkan karena sound system, tapi memang lokasinya benar di sekolah itu, di masjid sekolah itu. Kita pikir oh ya udah sound system doang ternyata gitu. Tapi masih ragu sampai akhirnya kita telepon ke pihak kepolisian. Ternyata, Pak bener gak nih ada ledakan? Iya bener. Aduh banyak banget dong ini, rame. Sampai yang tadi kita pikir itu cuma ledakan karena sound system, pas dikonfirmasi ternyata itu memang ledakan dan banyak korban, rame lah. Singkat cerita ya udah kita semua wartawan langsung merapat ke TKP. Ada juga yang ke RSYARSI, itu tempat korban-korban parah di evakuasi perawatan, ada juga sekalian di RS Islam Jakarta Cempaka Putih. Nah, Mat, sorry Mat, gue mau nanya. Pas wartawan semua lari ke lapangan nih, termasuk lu, kardio tuh.
Itu breaking semua media udah mulai apa belum? Breaking Udah. semuanya. Oh, udah pada breaking. At least breaking karena memang pertama ini melibatkan banyak korban. Memang sempat dikirain kalau dikhawatirkan pada saat kejadian itu ada korban jiwa. Tapi alhamdulillah memang nggak ada korban jiwa, cuman memang ada luka yang berat sampai luka ringan. Gitu. Terus kedua, setelah diusut dari media sosial itu udah tersebar di media sosial gimana kondisi pada saat kejadian. Ternyata ya banyak siswa berhamburan dari kejadian itu. Terus juga trigger makin besarnya lagi ternyata ditemukan 2 buah senjata. Satunya kayak senjata pistol, satunya lagi senjata laras panjang. Udahlah makin geger dong. Mat, gue potong lagi. Itu senjata beneran apa airsoft gun? Nah, setelah diselidikin oleh Polda yang nangin kasus ini, ternyata senjata yang dibawa itu bukan senjata asli. Itu cuman mainan doang. Oh. Gitu kurang Tapi lebih. katanya ada nama-namanya ditulis ya bang? Itu Nah. nama-nama apa tuh bang? Menariknya di sini, nama-nama itu dari pihak polisian sebut itu adalah nama-nama yang menginspirasi si pelaku ini ingin melakukan ledakan. Gitu. Nah sebelum nyampe situ, sempat salah satu saksi di lingkungan sekolah memang cerita kalau katanya memang pelaku ini datang ke sekolah, kan pelaku ini kelas 12. Nah kebetulan memang pada hari itu kelas 12 itu memang tidak ada kegiatan KBM, cuma kelas 10 sama kelas 11. Gitu. Ya udah singkat cerita dia masuk ke sekolah. Kata saksi ini memang si pelaku ini memang adalah korban bullying di sekolahnya. Nah, dia tujuan mereka pengen ke sekolah itu pengen balas dendam katanya. Cuman balas dendamnya kepada siapa? Ini masih belum tahu. Balas dendamnya kepada siapa? Apakah memang secara lingkungan sekolah atau satu pihak dan macamnya gitu. Cuman ya ternyata yang terjadi adalah ledakan itu melibatkan banyak siswa dan guru gitu. Ledakan ini terjadi pas banget Sholat Jumat. khotbah sholat Jumat. Mau khotbah sholat Jumat, mau pengen sholat Jumat gitu. Setelahnya korban pada dievakuasi dan ada satu foto beredar juga nih di media sosial itu. Ada foto nih ada seorang laki-laki itu terkapar. Nah, terkapar ini berbarengan ada 2 buah pistol mainan ini. Sama kayak belt kayak punya prajurit gitu. Nah, setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, katanya memang sudah diamankan pada hari itu juga. Nah, ternyata yang jadi korban tergeletak itu adalah pelakunya di situ. Tapi yang darah banyak itu gimana tiba-tiba dia terkapar? Jadi gini, hari itu si pelaku ini memang datang ke sekolah, ya udah selayaknya anak sekolah seperti biasa gitu. Entah memang dari pihak sekolah itu sadar atau tidak, kenapa si anak ini kok datang juga ke sekolah padahal 12 tidak ada kegiatan. Dia datang, memang sudah ada niatan. Waktu itu dia gendong tas sama nenteng tas warna biru. Nah, tas warna biru ini itu isinya itu ya tadi 2 senjata itu sama belt sama bahan peledak. Nah, kata polisi itu ada 7 bahan peledak yang ditempatin si pelaku. Nah, beberapa diantaranya ini yang menarik adalah bahan peledak khususnya yang di masjid itu diaktifkan melalui remote. Ada triggernya. Canggih ya? Canggih. Ya, cuman ada sayangnya trigger kepintarannya itu tidak dipakai untuk belajar. Nah, maksud gue gini, Mat. Kan dia sampai ada bahan peledak itu dan dia ngeledakin itu pakai remote. Berarti kan visioner banget gitu. Nah, itu. Tapi enggak juga sih. Iya, Tutorial banyak. Sorry ya, itu mungkin bisa disensor nanti ya. Gitu Iya, ya. maksud gue. Tutorial itu aja tuh banyak di internet gitu. Iya. Setidaknya mungkin dia ngikutin tutor. Ini kalian yang ngasih tutor ngaco-ngaco nih
Ya semoga bisa diblokir lah dengan segala macam Ya, teknologi maksud yang gue kita dengan punya. dengan anak kelas 12 tiba-tiba dia sudah bisa bikin peledak, dia bisa pakai remote pula. Itu kan berarti kan ada Bakat. bakat gitu. Bakat di situ. Tapi Tapi tidak disalurkan nggak gitu. Iya, disalurkan kayak gitu, nggak buat bunuh orang. Memang disayangkan ternyata dengan bakatnya dia malah dipakai untuk melakukan hal seperti itu gitu. Nah, lanjut mengenai bom, tadi ada 2 jenis bom yang ditemukan oleh Densus 88 sama Brimob di lokasi. Itu yang salah satunya tadi pakai remote, yang satunya lagi pakai sumbu pendek, maksudnya pakai api. Nah, itu total ada 7 di lokasi. Beberapa diantaranya ada di masjid, terus ada di bank sampah, ada juga di taman sekolah. Nah, itu ada 7. Cuman yang berhasil meledak itu cuma ada 3. 4-nya ada yang gagal meledak, boncos. Boncos. Masuk angin. Nah, terus ada juga yang memang belum diledakkan. Cuma statusnya aktif. Belum diledakkan. Belum diledakkan. Nah, ada satu temuan dari polisi kalau kenapa si pelaku ini bisa terkapar gitu. Ada dugaan memang si pelaku ini memang bermaksud buat meledakkan dirinya. Nah, cuman apa yang dipakai ini adalah bom yang pakai sumbu pakai api ini. Memang ada maksud, cuman motifnya apa? Apakah memang dia diri atau segala macamnya? Memang masih belum tahu. Sampai saat ini masih diselidikin kepolisian. Soalnya sebenarnya ya diri sendiri itu juga emang butuh nyali yang lu tuh harus ngedobrak tinggi nyali setinggi mungkin orang untuk mau kalau kayak jadi masih ada takut-takutnya. Ada satu titik kayak misalkan nih kecelakaan orang. Jadi kayak ada hasrat survive-nya itu lagi tinggi di situ. Nah, mungkin pada saat itu kenapa si pelaku ini sampai meledakan bom di dekat kepalanya itu mungkin ya rasa survive-nya mungkin lagi tinggi pada saat itu. Memang belum tahu. Artinya yang banyak berlumuran itu tuh dari bomnya itu. Ya, itu disebabkan karena karena kepala. Bom itu di dekat kepala Di dekat kepala. Gila. Tapi gagal metong atau dia yang nggak ngerti tadi. Berarti itu bomnya kurang gede bang ledakannya, dia ledaknya mungkin. Karena dia kan tadi dibilang kan maksudnya tapi untungnya masih bisa selamat. Gitu. Jadi kan bisa ditanya-tanya ini, tapi nggak tahu juga. Tunggu benar. Cuman masih selamat nggak sih? Iya. Cuman ada kabar kan? Kenapa pada akhirnya si pelaku ini nekat melakukan itu? Jadi ada dorongan tadi yang dibilang sama Nisa, memang ada dorongan dari 6 tokoh yang melakukan hal serupa itu di luar negeri. Itu ada yang mulai dari pembantaian di sekolah, ada juga kasus penembakan massal. Motifnya ada yang berupa masalah rasisme. Yang white supremacy itu dulu. Terus juga ada juga yang masalah bullying dan macam-macam gitu. Ya, jadi 6 tokoh ini menginspirasi. Itu satu. Nah, kedua, polisi nemu ini track record melalui digitalnya si pelaku. Katanya ada si pelaku ini ngikutin satu komunitas daring. Nah, komunitas daring ini itu isinya itu adalah konten-konten kekerasan yang ekstrim, gore. Gore. Nah, di komunitas itu juga anggota-anggotanya ada nge-share hasil kekerasan mereka. Kekerasan mereka gitu. Nah, buat mereka yang di anggota-anggota ini, mereka yang melakukan kekerasan itu dinilai sebagai satu tindak yang heroik gitu. Cuman apakah memang anggota-anggota di komunitas daring ini juga memang pada awalnya ada korban bullying? Itu belum tahu. Itu masih sampai sekarang masih coba diselidikin kepolisian. Satu. Lalu kedua, ada juga track record melalui website yang pernah dikunjungin oleh si pelaku ini adalah memang suka terpapar kayak konten-konten yang tadi kayak kekerasan, terus pembuatan kayak senjata di segala macam. Pokoknya si anak ini demen dengan hal-hal yang
ekstrim berbau kekerasan. Tapi kalau misalnya ngomongin ekstrim atau segala macam ya, gue pribadi gue yang kayak gitu ya. Terus kalau misalnya di ranah berita tuh gue suka sama kriminal gitu. Belum lagi misalnya kasus ada anak yang dulu yang psikopat tuh, yang anak kecil yang mati di ember. Oh iya. Adiknya kalau nggak salah, lupa gue. Intinya itu yang dia ngegambar Slenderman. Iya itu tuh, gue tahu itu. Nah, itu tuh ya maksudnya gue suka ngikutin hal-hal yang kayak gitu tuh, detektif lah, berita-berita kriminal, why-nya, atau misalnya kayak kalau di luar negeri ada Dahmer gitu kan, Jeffrey Dahmer, kayak gitu-gitu tuh gue suka. Terus ya artinya kalau misalnya ngikutin film itu atau itu pasti akan ketemu darah-darah atau hal-hal yang gore gitu kan. Nah, tapi gue nggak menikmati dengan kebonyokan dan lumurannya itu, enggak, gue nggak menikmati itu. Tapi gue biasa aja melihat itu dan lebih ke kenapa ya orang-orang pada gini ya, kenapa ya dia gini ya, gitu-gitu. Gue suka ngikuti kenapanya gitu loh. Kalau di Kaskus kan dulu ada DP kan, disturbing picture gitu kan. Nah itu kan kumpulan segala macam, ya itu buat kepo aja. Apalagi ngeliat peristiwa ya ada orang lah tabrak gitu kan atau apa gitu. Tapi tahu nggak? Tapi gue nggak menikmati. Di belakangan di Insta Reels IG gue itu ada suka inian. Nongol. Ngawang kayak konten-konten kekerasan iya, pasti. gitu. Dan gue nikmatin lagi. Wah. Iya, maksudnya kita ya tapi gue membatasi diri dan gue memang betul. tidak membenarkan gitu kan. Cuman ya gue membatasi diri dan ya udah cukup, ya udah dikonsumsi untuk gue pribadi gitu. Dan ternyata yang gue dapati itu ternyata setelah serupa dengan kasus ini gitu. Nah, balik lagi mengenai kejadian SMA 72, ada juga satu temuan yang menjadi motivasi kenapa si pelaku pengen diri. Nah, jadi memang anak ini dikenal sebagai anak yang tertutup, katanya. Introvert. Di satu sisi, baik dia di sekolah, mau di rumah. Nah, dia ini nggak ada tempat melampiaskan kegelisahannya, nggak ada tempat curhat. Iya. Gitu. Makanya dia pendem sendiri dan akhirnya menemukan tempatnya, yaitu dengan yang grup daring itu. Ya, mungkin dia merasa salah tempatnya di situ gitu. Alhasil terjadilah ledakan di SMA 72. Kumpulan orang-orang yang mempunyai emosional yang sama gitu atau gini-gini itu, akhirnya mereka ya kayak gini aja, persetan dengan semua orang lagi gitu. Mat, tapi gue mau nanya, Mat. Sebenarnya si pelaku ini dapat bahan-bahan peledak itu udah ketahuan belum sih dari mana, Mat? Sampai sekarang pada saat konferensi pers oleh Kapolda beserta jajaran itu memang masih didalami asal muasal bahan peledak ini. Cuman yang jelas bagaimana dia cara merakit bahan peledak itu, dan tidak bukan dari internet lagi-lagi. Iya. Nah, lagi-lagi di sini memang ya perlu pengawasan dari orang tua buat membatasi kegiatan si anak bermedia sosial supaya hal-hal negatif ini nih nggak terjadi terulang nih selanjutnya. Gitu. Bang, kalau kondisi sekolah saat ini tuh gimana sih Bang? Setelah ada ledakan itu, apakah pasti kan siswa-siswanya tuh shock gitu ya, ada ledakan itu, jelas. Ada pendampingan trauma gitu nggak sih Bang dari pemerintah atau gimana? Memang pada saat kejadian polisi memang udah langsung gerak cepet nih. Salah satunya kayak membuat posko buat korban-korban yang dari 72, lalu juga ada trauma healing. Nah, kemarin pada hari Senin itu di sekolah itu tetap diadakan kegiatan belajar mengajar, cuman secara daring. Nah, materinya pada saat itu disampaikan itu membalikan kondisi para siswa ini seperti semula gitu. Jadi mental health-nya diasupin lagi buat mereka supaya kejadian nggak membuat trauma lah kejadian yang pada saat hari Jumat itu. Tapi si ini tuh para pembulinya tuh dari sekolah itu kah atau enggak sih sebenarnya? Atau kita tahu nggak sih? Ada clue-clue nggak? Belum kalau dari keterangan saksi ini memang nggak menyebutkan jelas apakah memang dia korban bullying dari sekolah itu sendiri atau memang dari luar dan segala macamnya. Ya kita serahkan kepada pihak kepolisian nanti yang menyelidiki sampai tuntas
kejadian ini. Gitu. Nah, soal kondisi korban sendiri gimana Mat sekarang? Nah, korban sama pelaku. Nah, korban ini memang beberapa dinyatakan total ada 96 korban luka kejadian itu. Nah, itu terdiri dari ada yang luka berat sampai luka ringan. Nah, luka berat ini itu ada 3 orang yang harus dioperasi. Salah satu 3 ini adalah yang si pelaku itu sendiri. Nah, selebihnya ada yang luka kadar sedang sampai ringan. Nah, sebagian besar korban-korban ini tuh mengeluhkan telinganya sakit karena berdekatan di lokasi kejadian di dalam masjid khususnya. Itu pasti nyaring banget dan trauma sih pasti ya. 96 dari kalau di total ya, yang di masjid berapa? Musola atau masjid tempat ibadah ya. Ya, terus kayak bayanginnya kayak dengar petasan orang nganten terus dengerin dari itu dan lu kena ya kan. Gila sih. Iya sih itu nih maksud gua. Kan ini memang kan si anak ini kita masih belum tahu kan dapat bahan peledaknya dari mana. Itu sih sebenarnya yang masih gua pertanyakan, anak kelas 12 dapat bahan peledak tuh dari mana. Terus kalau dia masalah buat ngerakit bom kan itu bisa, kita masih banyak lah di YouTube kan gitu kan, di internet. Nah, yang gue masih pertanyakan itu tadi, dia bisa dapat bahan peledak itu dari mana? Apa memang diperjualbelikan secara umum atau gimana gitu? Ya, bahan-bahan peledak ini kan terdiri banyak unsur kan ya. Betul. Ya. Jadi gimana bisa ngeracik dari bumbu dasarnya aja sih. Nah, karena gue pribadi bukan orang kimia, nggak tahu apa-apa aja yang di bahan tuh. Cuman bahan peledak ini bisa dibilang cukup mematikan. Karena kenapa? Ada unsur paku di dalamnya. Gila. Gor banget. Coba tuh. Nah, itu kayaknya dapat sugesti dari Final Destination itu. Nggak jelasnya itu juga tuh. Gila ya. Final Destination itu. Cuman yang mana? Memang belum diketahui apakah memang pelaku ini niatnya melakukan bom ini memang bertujuan untuk adanya korban jiwa atau tidak, atau hanya menebar teror dari emosinya gitu. Menebar teror. Nah, ini masih belum tahu sampai sekarang bagaimana. Tapi ini masuknya terorisme atau bukan sih? Nah, kalau dari Jubir Densus 88 Partai Polri AKBP Maindra itu menyebut kalau kejadian ini tidak dikategorikan sebagai tindak terorisme. Oh gitu. Karena kenapa? Tidak ada unsur seperti dia tergolong dari afiliasi terorisme dan segala macamnya. Itu tidak ada. Apakah dibilang dia lonely wolf? Tidak juga. Gitu. Dia benar-benar murni melakukan ledakan di sekolahnya itu sendiri karena berdasarkan dia merasa sendiri dan ingin balas dendam. Akhirnya Nah, terus kondisinya Doi kan dia berlumuran juga tuh. Nah, itu kondisinya gimana sekarang? Nah, sekarang kondisi pelaku ini udah dirawat intensif di RS Polri Kramat Jati. Sampai sejauh ini kondisi pelaku ini masih terus dipantau oleh pihak kepolisian sambil meminta-minta keterangan yang belum tadi yang bisa kita jawab hasilnya seperti apa. Cuman polisi menyebut kalau kondisinya perlahan memang sudah mulai stabil. Jadi dan hukumannya kayak gimana ya? Kena hukum? Itu maksud gue itu. Kan nih anak kan masih anak SMA nih. Apakah nanti bakal ada terjerat hukum atau gimana, Mas? Ya. Apakah anak ini terjerat hukum? Memang tetap anak ini tetap dipidanakan, cuman menggunakan undang-undang anak. Nah, tidak seperti orang dewasa pada umumnya, begitu memang ada pelaku kejahatan akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau ini tidak, karena berhubungan ini masih anak di bawah umur, maka anak ini sebagai anak berhadapan dengan hukum. Nah, pun nanti pada saat peradilan udah masuk meja hijau, itu sistem pengadilannya tidak memakai pengadilan seperti pada umumnya. Gitu. Jadi umumnya kita wartawan kan bisa meliput pada saat di ruang sidang. Kalau ini tidak, kalau ini persidangan akan berlangsung secara tertutup. Nanti juga hanya beberapa hanya saksi, terdakwa, jaksa,
hakim yang akan ada di lokasi tersebut. Gitu. Jadi memang Tapi tidak terbuka. Kesimpulan kenapa dibuat sidang tertutup? Ya, karena lagi-lagi ini memang berhubungan, ini masalah dengan anak gitu. Nah, jadi karena berhubung ini berkaitan dengan anak, maka semua hak dan privasi anak tersebut tetap akan dilindungi sebagaimana mestinya. Karena mengingat anak ini kan sebagai generasi selanjutnya buat kita orang, maka haknya akan tetap didapatkan seperti nanti metode pembelajaran pada saat mendekam di tahanan, pun juga nanti tahanan juga tidak, kalaupun memang sudah dipindahkan ke tahanan, itu juga nanti bukan tahanan orang dewasa, nanti ada tahanan khusus anak. Lapas Oh anak gitu. Jadi memang tidak serta-merta seperti kita yang sudah dewasa. Gitu. Hak-haknya, terus privasinya itu akan tetap terlindungi. Pun kita juga sebagai wartawan juga mempunyai kewajiban untuk tetap melindungi privasi si anak ini. Gitu. Dari foto sendiri juga nggak berkeliaran nggak foto paras si anak itu juga nggak ya? Kadang kan media sosial kan memang ya secarut marut, kadang seliar bebas gitu. gitu. Nah, inilah tugas kita kadang sebagai wartawan, sebagai memfilter kejadian-kejadian seperti ini supaya tidak tersebar luas ke media sosial manapun, gitu. Menarik sih untuk kasus ini, nggak nyangka ya bisa sepanjang ini. Iya karena itu tadi bang, maksud gue karena kita tahu ini anak Gen Z, Gen Alpha ini kan kasus bullying kan memang lagi marak ya, maksud gue tiba-tiba ada yang tadi sempat kita obrolin sebelum ini, maksud gue dia bisa dapat bahan peledak, dia juga punya pikiran gitu kan, berarti kan berarti sudah parah kasus bullyingnya itu kan, maksud gue karena dia juga di senjatanya itu kan ada tulisan-tulisan yang menginspirasi dia, berarti ada peran dari orang tua juga yang menurut gua agak ada lalai dalam dipertanyakan karena ini. Karena kan kasus bullying ini kan bukan 1-2 kali yang ada di Indonesia ini kan. Kita juga punya ada kasus Mario Dandi yang waktu itu sama David Ozora juga kan, waktu itu yang sempat viral juga. Nah, sekarang muncul lagi kasus bullying yang menurut gua lebih parah dibanding kasus bullying yang kemarin itu, sampai nih anak bisa ngeledakin sekolah gitu kan. Itu sampai sekarang gue masih belum ada habis pikir ke situ sih. Kalau dulu lu makanya dibullying, lu apain? Ya gue ngomong lah. Mending kalau ngomong orang tua kalau misal kan kalau dulu kan zaman gue ya maksudnya. Zaman gue lu dibully, lu ngadu orang tua, kalau orang tua lu udah dapat kalau lu udah dapat ACC dari orang tua balas, ya gue balas gitu loh. Nah, sedangkan kalau sekarang kan rata-rata dipendem tiba-tiba bikin bom kayak gini kan ngeri juga ya. Itu juga jadi tamparan gue sebagai orang tua juga, kalau misalkan anak gue nanti kalau misalkan kurang guanya lalai begitu, kalau misalkan anak gue juga tiba-tiba bikin bom kan deg-degan juga ya. Ayo gimana? Gitu sih. Ya, kalau bomnya petasan buat Jumatan. Nah iya itu maksud gue kan dampaknya kan dari kasus SMA 72 ini kan panjang gitu loh. Takutnya ada anak-anak yang balik lagi yang bisa keinspirasi dari kasus ini, tiba-tiba ada bikin lagi, dia aja di SMA 72 bisa, gue bisa kali ya di sekolah gue kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Iya, nauzubillah min dzalik. Jangan ya dia. Jangan ya dia gitu. Oke. Kita ganti topik berikutnya ya. Gue mau nanya tentang ini. Wush. Tentang lahan. Itu gimana tuh tentang lahan dan perwus dan perlahanan itu apa sih? Perpanjangan lahan itu gimana? Ini lahannya memang panjang ya, dari Halim sampai Kabupaten Bandung kan. Nah, memang pada saat pernyataan terakhir dari KPK mengenai penyelidikan WUSH ini kan kasusnya ternyata memang sudah diselidiki sejak penyelidikan kan sebelumnya di WUSH ada yang rame juga tentang di ranah WUSH ini lahannya aja atau di jadi gini ini kan sebelum rame-rame WUSH ini kan memang sempat disuarakan Pak Mahfud kalau ada dugaan markup di proyek kereta cepat WUSH itu sampai triliunan. Nah, KPK katanya itu sudah selidikin kasus WUSH ini dari awal tahun 2025. Nah, cuman terakhir
PLT Deputi dan Penindakan KPK Asep Guntur Raharjo bilang kalau yang diselidikin itu bukan pada proyeknya. Nah ini clear nih, bukan pada proyek kereta uci ini, tapi di pembebasan lahan. Jadi ya sepanjang jalur dari Halim sampai Bandung ini, ya ini ternyata ada lahan yang dikorupsi. Nah lahannya ini kata dia adalah lahan milik negara yang dijual ke negara sendiri. Mantap. Negara untuk negara. Dari negara untuk negara. Bukan Bagus. negara untuk rakyat. Jadi kayak apa ya? Jadi jeruk subsidi makan silang. jeruk. Subsidi silang ya. Apa subsidi nyilang? Bagus. Nah tapi memang kan WUS ini kan memang sudah berjalan di era Presiden Joko Widodo. Nah, peletakan batu pertamanya itu saat 21 Januari 2016, tepatnya di kawasan perkebunan teh Walini yang sebagian lahannya itu dimiliki oleh PT PN 8. Nah, pada tahap pengadaan tanah ini itu ada 9 kantor pertanahan itu ikut terlibat dalam sepanjang pembangunan lintasan kereta uci ini dari Jakarta sampai Bandung. Nah, sebenarnya ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu ada kayak perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai akhirnya penyerahan hasil. Nah, tapi kereta cepat ini kan pada akhirnya baru terbuka, dinyatakan sedang diselidiki oleh KPK. Kalau Pak Mahfud nggak ngomong, Pak Mahfud kan memang awalnya ngomongnya kan ada dugaan markup di kereta cepat ini. Nah, ujuk-ujuk ternyata KPK bilang penyelidikannya udah dari awal tahun 2025. Nah, sampai akhirnya adalah ditemuin indikasinya, yaitu yang dikorupsinya adalah pada pembebasan lahan ini, di mana lahan negara itu diperjualbelikan, gitu ya. Ibarat kayak jeruk makan jeruk lagi di situ. Nah, KPK nemuin indikasi adanya oknum jual beli tanah milik negara ini. Dalam hal ini harusnya PT KCIC yang selaku pelaksana proyek pembangunan kereta cepat ini. Tapi lumayan pelik lagi nih, perjalanan panjang lagi nggak sih? Pelik lagi. Karena kan memang awal-awalnya ini kan berjeningnya adalah sebelum pakai kereta, ini kan kereta cepat yang sekarang kan milik Cina. Nah, memang sebelum deal-dealan ini memang dari Jepang itu memang sempat menawarkan kalau kereta cepat ini lebih baik pakai punya Jepang dibanding punya Cina. Ya ternyata BIM salah BIM, jadilah punya Cina dan ternyata kita disuruh ikut utang juga. Jepang tuh apa, Shinkansen ya? Apa? Shinkansen ya? Iya, ditawarin Jepang itu. Nah, apakah ada indikasi sampai mantan presiden ikut terlibat? Memang belum tahu apakah presiden ikut terlibat. Nah, kita serahkan kepada pihak penyelidikan. Cuman dalam hal ini Presiden Jokowi selaku kepala negara, dia sebagai pemangku keputusan kan. Nah, memang belum tahu sampai sejauh mana peran-peran yang terlibat dalam korupsi ini. Nah, sampai saat itu kita tunggu tanggal mainnya aja di KPK. Tapi kalau menurut lo, siapa yang paling diuntungkan? Yang diuntungkan yang jelas ya, yang jual beli tanah negara ini. Tanah negara ke negara ini? Iya. Tapi diketahui memang dalam pengadaan tanah ini kan ada yang namanya disebut pejabat pembuat komitmen, PPK. Nah, sampai mungkin ada beberapa entah pejabat yang ikut menentukan mengenai tanah mana saja yang bisa dipakai untuk kereta cepat ini. Nah, kira-kira mereka tahu nggak kalau ini punya negara? Harusnya tahu logisnya gitu. Karena kan memang ini melibatkan banyak pihak gitu. Dari salah satunya Kementerian ATR BPN yang selaku
yang ahlinya dalam hal pertanahan negara, harusnya mereka tahu lah lahan-lahan mana aja itu yang milik negara di sepanjang jalur itu. Oke, kalau misalnya ini tanah negara, artinya uangnya kan dibayar ke negara nih. Betul. Ya. Siapa yang megang? Siapa sih yang megang? Ya yang dapat ya kan lanjutin dari Bang Aco. Kan ini tanah negara, duitnya ke negara. Yang dapat duitnya itu siapa? Nah, itulah siapa yang mendapatkan duit ini. Namanya adalah misalnya apa instansi? Nah, Instansi mana atau apa gitu? dari instansi mana? Kita tunggu tanggal mainnya di KPK. Tapi sejauh lo investigasi nih udah kayaknya KPK udah megang nih gitu. Lo lihat itu? Iya, KPK udah megang nggak sih, Mat? Instansi mana yang bakal itu? Memang sejauh ini belum ada statement resmi pihak-pihak mana aja yang suspeknya. Karena mengingat ini masih dalam tahap penyelidikan, ya otomatis semua data, ya? orang yang diminta keterangan masih berstatus sebagai saksi. Gitu. Cuman memang KPK sampai saat ini belum merinci pihak-pihak mana aja nih yang udah dimintai keterangan sampai hari ini. Mengingat kan ya penyelidikannya memang katanya udah dari awal tahun, Januari 2025. Dan sekarang udah bulan November, udah 11 bulan nih berlangsung. Ya kita lihat aja sampai mana KPK perkembangannya. Oke, sekarang gue tanya cepet ya dan jawab cepet gitu ya. Anggap aja waktu itu kita dikasih pilihan, mending kereta cepat Cina apa Jepang? Jepang lah. Pada Jepang sih. Jepang lah, udah kebukti. Gitu. Shinkansen. Tapi ya setelah itu gue ada nonton film kereta cepat di Jepang waktu apa ya, gue lupa judulnya. Itu keren banget, terus gue sempat mikir kayaknya Jepang keren deh gitu. Ya. Dari bentuk keretanya aja udah beda, Bang. Ya. Shinkansen kan ada moncongnya. Makanya kan model keretanya itu kan kayak peluru. Iya, kayak peluru. Kenceng. Iya sih. Udah pada pernah naik, Gus? Ya jelas belum. Mahal. Nunggu ada diskonan aja. Lu itu juga. Padahal mimpi gue mau pengen naik kereta Wush loh. Iya, tapi ngeliat kayak gini gue suruh bayar negara. Bayar utang. Jadi bayar utang. Berkontribusi untuk membayar utang berarti harus naik Wush. Pajak gua kemana nih? Kalau bukan ke negara. Iya juga ya. Sama aja kan kalau misalkan gue naik Wush, gue bayarin utang, ya pajak gue juga gue bayarin utang buat negara. Gitu. Gue mau tahu nih Bang, untuk DPR dan BPK itu udah sejauh mana sih menelusuri dugaan kasus jual beli tanah? Nah, iya benar. Nah, memang sampai sejauh ini DPR memang belum memanggil lagi pihak KCIC buat meminta konfirmasi setelah adanya korupsi ini. Memang kan DPR itu memang sempat memanggil dari KCIC, itu mereka mengaku memang adanya utang dan meminta kepada negara buat bantu nambelin utang ini. Nah setelah korupsi ini memang belum ada pemanggilan lagi dari DPR untuk meminta konfirmasi di mana letak terjadinya korupsi ini. Pun BPK juga belum belum ada statement resmi mengenai seberapa banyak kerugian negara. Tapi KPK tentunya sudah menggandeng BPK untuk menghitung berapa nih kisaran kerugian negara ini terjadi. Tapi di satu sisi memang pemangku yang ahli dalam ATR BPN ini yaitu Nusron Wahid memang sudah menyerahkan semua penyelidikan kereta Wush ini, penyelidikan adanya jual beli tanah milik negara di kereta cepat Wush ini diserahkan kepada KPK. Dia juga masih memang belum tahu jelas duduk perkaranya bagaimana sih bisa sampai adanya korupsi di pembangunan kereta Wush ini. Tapi ya angka yang disebutin sama Pak Mahmud itu kira-kira bakal segitu nggak, Mas? Wallahu alam bishawab. Ya karena lagi-lagi gini Bang, ini KPK ini memang belum mengeluarkan statement resmi. Lahan mana aja sih yang dijual beli ini, karena kan mengingat ya panjang ini dari Halim sampai Bandung itu ada beberapa stasiun kan ya, memang banyak dan itu belum tahu dia percisnya itu di mana lahan yang diperjualbelikan punya negara mana aja yang yang punya negara dijual ke negara lagi belum ketahuan. Betul. Oke, mantep juga ya.
Bisa ya orang muterin. Enggak, kepikiran aja tanah negara dijual ke negara. Pinter emang. Iya, dan bahkan pinter. Dan kayak kok kepikiran juga gitu kayak ini gimana intriknya misalnya nih kita jadi pelaku nih. Iya. Ini kan tanah nih kayaknya nggak banyak yang tahu kalau ini punya negara dah. Masukin aja duitnya. Misalnya gitu. Itu yang gue Nah, pikirin. terus kira-kira yang mana aja yang mau jangan sebelah ini, kue yang ini aja Iya. ambil sama ini misalnya gitu. Yang ini biarin aja nih, dia emang punya negara nih, tapi yang sini kan gak ketahuan nih, gitu. Iya, ya, maksudnya itu pasti kan dia spesialis banget gak sih? Ya iya. Dia Ya, gila ya. Pasti yang dia. spesial apakah ya itu emang mafia tanah atau segala macamnya. Ya, balik lagi kita sama KPK aja lah. Tapi memang mafia tanah kan sampai sekarang belum ketahuan ya. Ya, gitu. Ya gitulah. Karena kalau ngomong terlalu dalam, nanti saya tiba-tiba nggak pulang ke rumah. Ya kalau buat jurnalis kan harga mati mah. Iya. Tenang itu. Katanya, Bang. Pasti pulang, yang penting pasti pulang. Pulang, Katanya. tapi kalau baju doang gak ketahuan juga. Aduh. Iya, seru. Oke. Nah ini dia nih, sekarang kita masuk ekonomi bisnis nih. Ini ada catatannya ya. Iya. Ini kayaknya gue kemarin ngeliat berita di Oret ya. Iya. Yang tentang popok. Iya. Itu kan gempar tuh ibu-ibu ya. Lagi rame banget ini. WAG tuh pasti juga berisik tuh gitu. Iya. Nah, jelasin sih tentang itu tuh gimana maksudnya? Oke. Ini soal popok ini nih Mas. Ini tuh Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya itu mengeluarkan aturan namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2025. Nah, di dalam aturan ini itu tuh dikaji potensi popok alat makan sama minuman sekali pakai itu untuk masuk ke barang kena cukai. Nah, aturan ini udah ditandatangani Pak Purbaya tanggal 10 Oktober lalu gitu. Jadi baru sebatas kajian aja. Jadi untuk cukai ini kan ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Nah, jadi saat ini tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu lagi mengkaji apakah popok ini dikenain cukai atau tidak gitu sih. Yeah. Cukai lagi. Padahal kemarin habis lagi meeting dulu dah sama Kejagung. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih alasan utama kenapa penggunaan cukai ini apakah memang murni buat isu lingkungan atau memang ada pertimbangan fiskal lainnya? Karena kan memang ya popok sekali pakai ya udah namanya juga baik kan. Popok sekali pakai gimana? Ada nggak sih kira-kira? Atau diada-adain untuk isu lingkungan? Nah, di dalam aturan itu tuh tertulis alasan untuk dikenakan cukai itu popok itu untuk ya seperti biasa kalau mau dikenain cukai pasti untuk penerimaan negara, untuk menggali potensi penerimaan negara. Jadi dilakukan upaya perluasan basis perpajakan termasuk bea dan cukai itu sih. Nah, untuk ke isu lingkungan atau seperti apa, memang kan kalau misalnya teorinya kalau untuk dikenakan cukai itu pasti untuk mengendalikan dampak negatif. Dampak negatif dari kalau popok ini basic ke lingkungan kan. Nah, tapi kalau pemerintah sendiri sih belum ada ngeluarin statement untuk pengendalian negatif itu. Tapi alright sudah mewawancarai ekonom sekaligus direktur digital Celios Nailul Huda. Nah, itu lo yang nanya? Hah? Lo yang nanya? Iya, gue yang nanya Bang. Ya memang kata Pak Huda untuk pengenaan cukai itu ya untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan karena kan popok ini kan bisa dibilang mencemahkan lingkungan karena susah terurai ya. Seperti itu sih. Yes. Jadi analisisnya memang ya lagi-lagi ke dampak lingkungan. Untuk dampak negatif apapun pengenaan cukai kayak kemarin ramai minuman berpemanis kan itu untuk kesehatan. Nah kalau popok untuk lingkungan. Tapi itu masih dalam batas kajian Kementerian Keuangan, belum tahu nih seperti apa teknisnya, detailnya, dan pejabat Kementerian Keuangan pun belum ada yang buka suara nih soal ini termasuk Pak Purbaya sendiri. Tapi Nis, kenapa yang diambil itu justru produk yang dekat sama masyarakat kecil? Kan popok itu kan identik sama bayi sama lansia. Kenapa alasannya itu kenapa harus popok yang diambil untuk dikenain bea cukai? Ini untuk alasannya itu kita belum mengetahui karena ini kan hanya baru sebatas kajian dari pemerintah. Masih dibuka peluang entah itu jadi atau tidak itu kan kita belum tahu. Jadi belum ada statement resmi sih dari pemerintah apa alasannya selain untuk menarik perluasan penerimaan pajak.
Gitu sih. Berarti harga popok bakal naik. Ya kalau misalnya ini jadi diberlakukan bakal naik. Kalau ketuk palu. Pikirin tuh, Mat. Loh, Ya. Pikirin tuh, Mat. Tapi kenaikannya juga kita belum tahu nih berapa kenaikannya karena kan pemerintah masih kajian, belum ada hitung-hitungan berapa persen. Jadi kita juga belum bisa nih menghitung berapa kenaikan harga popok buat para bayi-bayi, ibu-ibu yang punya anak bayi. Ya. Ya semoga kalau bisa sih jangan. Iya, sudah cukup. Gaji udah cukup seret, paling tambah gini. Iya makanya kan kayak kita tuh berlomba-lomba dengan inflasi dan gaji. Iya. Gaji Gimana, habis buat biaya ya? hidup tambah popok lagi. Aduh. Oke, ini Soalnya tantangan kan popok kan banget. yang udah jadi kayak kebutuhan pokok untuk kita yang punya bayi, sebalita Iya. gitu. Kenapa harus yang dipilih tuh kenapa harus popok gitu maksud Iya. gua. Kenapa? Gitu. Kita harus kita tanya lebih lanjut ini Iya. kenapa. Nah, alasan terlepas kalau pemerintah. ini memang masih dalam kajian, pemerintah sendiri udah ada hitung-hitungan nggak sih dampak langsung terhadap keluarga, khususnya nih buat keluarga yang penghasilan terendah ke bawah. Untuk hitung-hitung pemerintah seperti tadi Bang belum ada karena kan ini baru sebatas kajian balik lagi. Jadi pemerintah belum ada buka state suara soal cukai popok ini. Jadi Gimana kita sistem belum tahu detailnya dan gitu ya? gimana perhitungannya belum ada sih Bang. Iya. Sedih tahu kalau misalkan popok naik. Gimana Bang? Yang punya anak kecil sedih. Sedih lah, popok anak gue bisa 2 bal, 3 bal. udah naik pula. Wah, makin pusing. Makin aktif makin cepat ganti kan. Wah, oke. Gue harus lihat catatan lagi nih. Ntar toko Raja Popok Iya, makin sepi. Possible nggak ya suatu saat Bisa ada jadi popok? PHK juga kalau pada beralih memicu PHK industri, nggak ada yang mau beli kalau naik. Oh, Ya iya. kan bisa jadi iya. merembet ke industri. Atau ada inovasi yang baru nih, Apa? yang tadi gue mau bilang kayak Pakai kain. mungkin enggak, bukan apa, ada fitur yang sifatnya cuci pakai. Cuci pakai. Popok cuci pakai itu aneh, Bang. Enggak, tapi kan tapi nggak ada dengan- kain, nggak yang dengan kain ada bahan, yang nggak pakai dengan celana bahan aja udah, kain gitu. Misalnya bahannya bahan kayak apa namanya, karet renang tuh ya kan. Inovasi, Jadi inovasi. dia auto tampung dengan kedalaman berapa mil gitu kan. Habis itu dibuka, keluar, cuci. Tarik ya kan. boleh. Boleh. Mungkin. Kembali ke zaman dulu berarti. Tapi nih ada data nggak yang menunjukkan konsumsi popok sekali pakai itu memang jadi penyumbang besar limbah nasional yang perlu diatasi oleh dicukai. Dikenai cukai. Dikenai cukai. Untuk datanya sendiri ini berdasarkan yang kami himpun, itu tuh ada data dari BRIN studi 2021. Itu memperlihatkan potensi penggunaan popok bayi itu mencapai 17,44 juta per hari yang dapat menghasilkan limbah 3.488 ton per hari. Oh, Itu sih data 2021. Termasuk Itu popok anak gua. Dan gue belum punya anak kalau begitu. Termasuk popok anak gua. Dan, tapi emang belum ada penelitian buat terbaru ya, apakah memang terjadi peningkatan dari penggunaan popok itu sampai sekarang memang belum ada. Ini data terakhir di 2021. Dari terakhir 2021 ya berarti ya. Data yang dirilis. Tapi ada gambaran lu mau nge-follow up lagi seputaran ini nggak? Iya. Atau apa yang pengen lu? Gue mau follow up pastinya ke pemerintah sih untuk lebih detailnya kenapa. Yang seperti tadi, apakah karena pencemaran lingkungan dan sebagainya. Untuk apakah udah ada penghitungan tarif dan sebagainya, itu mesti perlu ditanyakan ke pemerintah, ke Pak Purbaya. Ya, oke. Ya itu yang lu mau follow up tadi ya. Ya boleh lah sekalian dikejar terus itu. Iya. Nis. Siap. Gue mau nanya ini dong. Apa namanya tentang redenominasi itu udah sampai mana sih? Wacana ya? Ini ada di sama seperti tadi cukai popok, itu ada di PMK 70 tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Keuangan 2025 sampai 2029. Nah, yang belum tahu redenominasi rupiah nih, maksudnya itu tuh penyederhanaan nilai mata uang dengan menghilangkan 30 di belakang. Jadi kalau misalnya 1000 sekarang duit 1000, nanti kalau diredenominasi jadi Rp1. Kalau misalnya 15.000 jadi Rp15 dan begitu seterusnya. Yeah. Nah nanti kalau misalkan kayak duit GoPay
berapa ya? 0,5 dong. 5 sen. 5 sen. 5 sen. Hitungannya sen. Oh, sen. Harus Kayak sen dolar, ya? kayak dolar aja. Kayak dolar, ya. Kayak Iya. $1 sama dengan misalnya kita anggap 12.000. Heeh. Nggak mungkin sih. Tapi meskipun redenominasi, kalau misalnya kita beli barang yang sekarang 15.000, ya tetap nanti bayarnya Rp15 ya tetap sama aja. Jadi tidak menghilangkan nilai tukarnya. Jadi tetap aja sama. Apa ini nanti jadi suatu temuan kalau misalkan ada terjadi korupsi lagi, jadi angkanya dipermudah. Nah, Iya. jadi lebih nggak sulit kan nulisnya. Ya tapi bisa juga buat yang lagi Nah, kalau berjalan. triliun berapa? 3 nol di belakang angka berarti 9 miliar. Sejuta. 9 triliun 9 miliar kan 3 nol di belakang angka. Oh iya benar. Enggak, maksudnya dari kasus yang udah berjalan juga nanti jadi bingung. Kayak misalnya nih, kita anggap kasus apa yang masih berjalan, korupsi. Apa kuota Berapa haji? teh, Kuota haji. misalnya. Ah. Berapa teh, tiba-tiba di tahun 2026 misalnya gitu. Cuma 9.000. Kemarin berapa korupsinya gitu kan. Jadi kayak langsung stimulus otak ngeriset ganti gitu. Belum lagi coba lo pikirin buat usaha-usaha retail kayak apa Alfamart, Indomart gitu. Ini SKU-nya 15.000 terus tiba-tiba berubah. Wah, ini chaos-nya gimana ya? Ya gitu, maksudnya harus ada tips juga sih dari kajian-kajian ini. Iya, harusnya lah. Makanya harus dengan perencanaan matang dari pemerintah seperti apa nanti implementasi dari redenominasi ini. Belum lagi UMP gitu kan. UMP jadi sekian. Ya. Kayak nggak bayangin, duit gue berapa ya gitu. Yang tadi UMR-nya misalkan 5 jutaan. Nanti gaji gue berapa? 5.000. 5.000. Enggak, misalnya kayak gaji gue gitu kan 5 juta. Terus ngelihat misalnya gitu. Ngelihat di BCA, iya di bank gitu. Jadi turun 5.000. Ya Allah, ngeliat 5 juta aja udah nangis gitu. Iya makanya. 5.000. Ini kok kenapa harus? Ya coba segini. Kan kena psikisnya. Biasa nolnya banyak tiba-tiba nolnya cuma dikit kan Lupa. Nah kita bertahun-tahun kerja untuk ngejar nolnya biar banyak. Tiba-tiba dia, Nolnya dipangkas. kena lagi psikis nih. Gue udah ngumpulin itu sudah banyak set. Ya coba segini ternyata. Iya sih, kejar itu tuh apa? Gimana sistemnya mereka, ada segala macam. Kalau misalnya ini dijalankan gitu kan. Sorry Bang. Kenapa tadi? Skip. Wah skip. Nah iya, maksud gua lu harus tetap follow up lah. Ini maksudnya kalau misalnya berjalan nanti gitu, ini sistemnya gimana? Iya, itu pasti di follow up. Dan Pak Purbaya itu kemarin sempat bilang untuk redenominasi rupiah ini nanti tanggung jawabnya di BI, karena kan nanti Bank Indonesia nih yang akan menjalankan redenominasi rupiah itu seperti apa. Gitu. Tapi dalam waktu dekat nggak sih Nis? Untuk dalam waktu dekat ini tidak sih Bang, itu kan rencana strategis 2025 sampai 2009. Di aturannya itu tertulis akan diselesaikan 2027, tapi itu bukan untuk implementasinya, tapi rancangan undang-undang, masih rancangan setelah pembahasan dengan DPR. Itu masih baru rancangan. Kumpulin duit sebanyak-banyaknya biar nolnya gak berubah. Kalau misalkan tahun 2027 duitnya berubah kan Masih lama. Iya, tahu itu juga nggak tahu kan jadi apa enggak. Sama Tapi kayak dengan redenominasi ini kan bisa mengangkat kredibilitas rupiah. Kan kita gimana ngangkatnya? Nah, gimana ngangkatnya? dengan ringgit 1 ringgit berapa rupiah sekarang? 3.000 3.000. Jadi kan gede kan kelihatan nominalnya, padahal mah kan kecil gitu loh Bang. Tapi gitu enak, kan. ya sebenarnya keren aja gitu ya. Keren Lebih jadinya. terdengar keren. Kayak dolar. Kayak dolar. Jadi ya. nggak nolnya kebanyakan. Jadi kalau Nggak. orang luar negeri kayaknya 100.000 rupiah dapat banyak banget nih, padahal Iya. cuman kecil, cuman bisa beli makan di kafe, makan dan kopi. Anak Apa? Jadi satu sisi mempermudah lah Iya, ya, biasanya mempermudah. orang biar Penghitungan. 1.500.000 triliun misalkan kayak gitu, jadi ya dipangkas sekian berapa. Banyak kan mati dulu, contohnya mati di mati. Bisa belum pernah triliun. Gue juga tahu loh, asal mati itu. Jadi biar kita kayak tetangga, Singapura sama Malaysia kan udah Iya. mulai begitu. Ya. Nggak banyak-banyak Penghitungan dolar mana. kan nanti juga lebih mudah kan, kayak sekarang $1 berapa rupiah, 16.700, kayak gede banget. Oh berarti Nah, $1 cuma 16 rupiah. Iya, Sama iya. aja sebenarnya. Tapi kan lebih ngucapinnya lebih Ngucapinnya. mudah dan 16 kelihatannya kan dah, kayak angkanya
terlalu gede kayak sekarang. $1 sama dengan 16. $1 sama dengan 16, €1 berarti 20. Sama aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya Gen Z dan Alpha itu kena isu tentang mental health rame di sosmed gitu, nah ini milenial boomers ke atas tuh harus kena juga nih. Yang biasa ngeliat ngejar nih, gue harus punya duit segini sebulan nih, ya nolnya dibuntungin. Nolnya dibuntungin. Inma nominal nanti buat anak gua. Gaji 5.000, padahal dulu bisa beli somai. Iya. Oke. Kayaknya itu dulu deh yang ekonomi bisnis gue mau tanya. Emang sebenarnya catatan gue itu doang. Gue mau lanjut ke bola. Nih bola nih Olahraga. paling ngulitin banget nih. Lu nih, Di. Jadi gimana, Di? Oke, kemarin gue sempat baca-baca tuh U17 kan ada naik ya di Oret udah sama lu ya. Iya. U17 iya. Itu lolos apa enggak sih sebenarnya? Kalau U17 sih sebenarnya kan kita masih ada peluang kemarin, Bang. Ketika kita menang lawan Honduras terakhir 2-1 itu kan kita masih ada peluang, tapi itu peluangnya tipis banget karena si U17 ini kan harus lolos lewat peringkat 3 terbaik, ada 8. Tapi ada tim-tim yang masih main kayak Paraguay, Meksiko, Arab Saudi itu kan masih main dan selisih gol kita kemarin jauh nih ketika kalah lawan 3-1 lawan Zambia, ketika kalah 4-0 lawan Brazil. Itu yang membuat kita sulit untuk lolos ke 32 besar Piala Dunia ini. Tapi akhirnya U17 ini kan nggak lolos karena Paraguay-nya menang, Arab Saudi-nya menang, terus sama Meksikonya juga menang kemarin. Jadi akhirnya kita kandas. Tapi U17 ini cetak sejarah. Sejarahnya dalam artian timnas pertama Indonesia yang meraih kemenangan di ajang Piala Dunia gitu. Kan era sebelumnya kan yang U17 yang kita main di Indonesia ini kan mereka cuma 2 kali seri 1 kali kalah. Walaupun poinnya 2, tapi main di luar di Qatar ini, di Doha ini kita Nova ini pelatih U17 ini akhirnya cetak sejarah dan bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia. Itu sih yang jadi catatan kerennya dari anak-anak menurut gua generasi emas Indonesia yang timnas yang sekarang ini ada di U17 ini gitu. Tapi maksudnya kayak potensinya tuh masih panjang banget dan masih ada harapan lebih berarti ya dari kalau misalkan kita ngeliat timnas di kelompok usia, kita selalu bisa bersaing dengan tim-tim yang menurut gua di atas kita jauh. Kayak kita bisa menang lawan Jepang, kita bisa menang lawan Korea, kita bisa menang lawan negara-negara Arab Saudi sana, maksud gua Timur. Karena mentalitas anak-anak ini dibangun karena mereka itu memang cuma fokus buat main bola gitu loh. Dalam artian lu fokus ke sini main bola, belum tahu ada klub-klub yang nantinya di U23 ke atas takut belum kenal uang, belum kenal star syndrome segala macam. Inilah maksud gua, harusnya U17 ini bisa dijaga nih. U17 ini jadi salah satu kerangka kita buat timnas ke atas ini, entah 20, entah 22, entah senior nanti. Karena maksud gua pelatih sebelumnya nih, dua pelatih sebelumnya, jangan pelatih yang kemarin ya, pelatih kemarin memang bapuk. Maksud gua 2 pelatih sebelumnya si Sintayong ini kan udah bener potong generasi anak-anak ini kan udah bener nih. Jadi yang timnas senior sekarang kan eranya Rizky Ridho dan kawan-kawan itu kan masih ada di usia emas. Di 23, ada di 23, di 24, di 25. Itu kan masih usia emas dalam sepak bola. Ini yang harusnya dipertahankan sama PSSI dan ngejaga anak-anak adik-adik kita nih yang U17 ini jangan sampai mereka itu hilang fokus jadi star syndrome segala macam. Itu yang ngerusak, menurut gue itu yang bakal ngerusak mereka gitu. Sebenarnya kita dulu punya generasi emas eranya Farius Saini, si Bagas Bagus, Evan Dimas dan lain-lain. Tapi ketika mereka main di senior, mereka yang kurang jam bermain di level klub jadinya melempem sendiri gitu. Kemarin lu sempat berapa kali datang ke mereka latihan juga nggak sih? Oh sering. Nah, itu tuh kayaknya perlu ada sesi konseling sama lu untuk ngasih tahu biar nggak jemawa gitu pas lu nanti naik ke senior gitu. Enggak, kalau misalkan anak-anak 17 ini kan sebenarnya beberapa pun ada yang gue kenal gitu. Karena memang dari usia 14 tahun aja gue udah
tahu nih anak-anak ini. Ya, kayak macam Goli, macam Evandra, macam si Dava. Kecuali pemain-pemain yang punya keluarga negaraan dulu ya, yang baru si Casey Baker dan lain-lain gitu. Nah anak-anak ini Gimana? Baker dan lain-lain. Warga negara lu. Warga negara yang lain. Oh, yang lain. Karena menurut gue anak-anak, gue tahu kecil anak-anak ini bang. Jadi mereka itu memang anak-anak ini memang fokus buat main bola, dan dia ketemu Nova yang pelatihnya itu memang dapat ilmu langsung dari Sintayong yang benar-benar strike banget untuk menjaga mereka, kayak makannya, fisiknya dikuatin. Sampai sekarang kan yang tadinya cuma bisa main 70 menit, sekarang kan mereka 90 menit masih bisa ngegolin gitu. Katanya juga ngebatasin ya Coach Nova untuk main HP. Nah, dari U17 itu yang gue suka dari Coach Nova, ketegasan Coach Nova itu, dia itu benar-benar nggak ngasih pemainnya HP selama TC sampai kejuaraan itu selesai gitu. Itu menurut gue jadi bukti ketegasan Nova. Anak-anak nggak bisa diganggu, anak-anak fokus. Adik-adik ini emang udah, lu di U17 ini di Piala Dunia ini lu keluarin apa aja yang lu udah latihan di TC kemarin sampai akhirnya lu bisa dapetin panggung di dunia gitu kan. Ini kan U17 ini kan jadi salah satu langkah mereka buat bisa dilihat sama dunia gitu. Kan banyak juga yang kayak pemain timnas Inggris kayak Phil Foden, terus Griezmann, terus ada Lamine Yamal juga kan bentukan dari Piala Dunia U17 ini gitu. Oh, Phil Foden dari Iyalah, Phil Foden tuh U17. Siapa yang pemain Arsenal, Saka juga kan dari 17 main di Indonesia kemarin. Sekarang jadi bintang dunia. Nah, sekarang harusnya ini kan gitu. Indonesia nggak lolos nih bang, yang U17 ke babak selanjutnya. Itu nasib Coach Nova itu gimana sih? Lanjut atau enggak? Kalau gue pribadi, gue pengen Coach Nova lanjut. Kalau gue pribadi, tapi gue nggak tahu bapak-bapak di federasi sana melakukan hal apa ke Nova gitu. Kalau gue pribadi, gue harus memperjuangkan Coach Nova itu harus dipertahankan, karena dia udah ngebangun legacy yang kuat di U17 ini gitu. Oh gitu. Karena dari Nova itu megang dari 16, dari 15, dan Nova itu menurut gue salah satu pelatih yang mau benar-benar nyelam ke grassroots gitu loh. Karena kita dulu punya Indra Safri yang nyelam ke grassroots, tapi sekarang kan Indra Safri memang salah satu pelatih sukses yang ada di Indonesia dengan 4 gelarnya itu. Sekarang Nova memang belum memberikan gelar, tapi dia sudah membangun legacy yang bagus untuk timnas U17 ini. Jadi sejauh ini gue berharap Nova itu dipertahankan, tapi Nova mengatakan kalau apapun hasilnya nanti dia menyerahkan sepenuhnya ke PSSI. Mau dia lanjut, mau dia selesai pun dia nggak masalah, karena dia udah megang, karena dia ngerasa ya menurut dia apa yang dia lakukan selama ini sudah benar. Dan ketua BTN kemarin pas ketemu di latihan U22, Pak Sumarji itu ngomong Nova harusnya dipertahankan gitu. Tapi kita balik lagi ke Bapak Menpora, Bapak Ketum yang itu, Bapak Ketum itu kan belum ketahuan tuh dia mau dilanjut apa enggak. Tapi seenggaknya udah ada lampu hijau lah ya. Iya. Nah kalau buat Coach Nova tetap dipertahankan, apalagi tadi Ketua bilang BTN udah ada prestasi cetak sejarah juga. Yes, betul. Tapi kan kita nggak tahu, Mat. Sintayong nyetak sejarah banyak, tapi tiba-tiba diputus gitu aja, Mat. Iya. Dibalik lagi. Tapi dari nama-nama pemain U17 nih kayak Evandra, Goli dan lain-lain itu ada nggak sih yang kira-kira potensi ke senior nanti? Menurutku semua. Oh ya. Semua potensi. Karena ya itu tadi, mereka udah kebentuk mental yang kuat, tapi untuk ke timnas mungkin yang gua catet kayak Putu Panji, Baker itu itu bisa jadi gantiin Rizky Ridho sama Jordi Amat lah, atau bisa duet sama Jay Izyes lah nanti di senior. Terus di tengahnya Evandra juga ada si Goli juga sama si Mirza, mungkin menurut gua masih potensi, sama Fadli Alberto itu yang menurut gua bisa potensi untuk untuk jadi pilar-pilar di timnas senior nanti gitu. Ya, kayaknya durasi kita juga udah cukup ya. Ini menarik pembahasannya tadi dari Mamat, Nisa sampai Adi. Ini semua tercerahkan, dan tetap pantau kelanjutan dari isu-isu ini buat kita tunggu di Orang Dalam berikutnya.